Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Fatah dari SMPIT Mutiara Rahmah. Dalam podcast kali ini kita ditemani oleh Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu ini adalah salah satu dari pengawas pembina Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang pada saat ini meskipun hujan ya beliau menyempatkan hadir di studio kita ini, studio Smartara, untuk membahas tentang satu aspek yang sangat penting di dunia pendidikan, di dunia sekolah, yaitu tentang dukungan psikologis guru terhadap siswa. Tema podcast kita saat ini adalah kualitas pembelajaran meningkat dengan dukungan guru yang meningkat. Ibu Sri Rahayu, panggilannya siapa saya manggilnya ya? Iya. Bu Yayu gitu ya? Iya, benar sekali Pak. Bu Yayu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Biasanya hari Senin ini banyak tugas atau padat. Gimana suasana hari Senin ini? Iya, memang kalau di Dinas Pendidikan setiap hari Senin itu kan ada kegiatan apel. Oh gitu, di halaman? Iya, di halaman di luar itu? halaman dinas yang diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di kantor Dinas Pendidikan. Baik, silakan. Tahap pertama nih, kami ingin mengenal lebih dahulu. Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri ke menyapa pemirsa. Ya, selamat pagi pemirsa semua. Perkenalkan, saya Ibu Sri Rahayu. Saya merupakan salah satu pengawas di Kota Balikpapan, khususnya untuk pengawas tingkat SMP. Iya. Kalau pengawas SMP itu kan ada mata pelajarannya Bu ya, bidang studi. Iya. Kalau Ibu Untuk saya mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. bahasa Indonesia dan IPS ya, Iya. Masya Allah, baik sekali nih, mantap sekali nih ya. Tapi Ibu ini sering berkunjung ya, melakukan pembinaan karena memang tugas pokok dan fungsinya itu Bu ya, memberikan pembinaan atau pendampingan kepada sekolah-sekolah. Tapi kan nggak cuma sekolah yang dalam binaan Ibu ya, juga ada sekolah-sekolah yang lain mengisi materi, training dan sebagainya. Apa ini Bu yang saat ini viral, sedang fokus diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan? Iya. Jadi untuk saat ini Pak, pendampingan kami lebih difokuskan terkait dengan rapor pendidikan Pak. Seperti yang kita tahu bahwa rapor pendidikan sekolah yang ada di Kota Balikpapan ini masih perlu ditingkatkan, Gitu khususnya ya. pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ya. Nah, di rapor pendidikan itu kan ada banyak komponen ya Ibu ya. Ada literasi, ada numerasi, ada karakter, dan salah satunya indikator yang D kalau nggak salah, D1 itu kualitas pembelajaran. Pemirsa, kualitas pembelajaran itu juga subkomponennya banyak. Di antaranya adalah manajemen kelas, dan yang saat ini kita bahas bersama Ibu Yayu adalah dukungan psikologis guru terhadap siswa. Kelihatannya ini sepele gitu ya. Mana ada sih guru yang tidak mendukung siswanya? Pasti ada gitu ya. Tapi mengapa aspek dukungan psikologis ini menjadi penting? Dan spill aja ini Bu Yayu di tempat kami untuk subkomponen atau unsur dukungan psikologis itu hanya 62,48. Bahkan ini turun 3,6 poin daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu masih di 66,08. Nah, boleh dong Bu diceritakan. Jadi bagaimana sekolah-sekolah yang lain di Balikpapan, terutama SMP di Balikpapan terkait dengan dukungan psikologis ini. Dan nanti mohon dijelaskan dulu apa sebenarnya dukungan psikologis guru terhadap siswa itu. Iya, terima kasih ya Pak Fatah. Jadi dari rapor pendidikan yang ada di Kota Balikpapan, itu sekolah-sekolah yang ada di Kota Balikpapan masih menampakkan bahwa kualitas pembelajaran itu masih perlu ditingkatkan. Gitu ya. Ya, jadi salah satu hal yang menyebabkan kualitas pembelajaran itu masih rendah antara lain bahwa dukungan psikologis yang diberikan guru itu kurang. Ya. Nah, termasuk seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatah bahwa untuk SMP Mutiara Rahmah sendiri untuk tahun ini turun ya Pak ya, Turun 0,3 ya. Nah, jadi dukungan psikologis itu seperti apa sih ya? Iya. Ya, jadi dukungan psikologis itu merupakan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada guru, kepada siswa, sehingga siswa terjaga kesehatan mentalnya, emosinya. Ya.
Emosi, kesehatan Sehingga, mental. ya, siswa menjadi nyaman untuk belajar di sekolah. Oke. Jadi kalau skornya 60 atau 58 begitu, itu nih statusnya ini sedang nih Bu. Iya. Berarti apa itu gambaran kondisi sekolah kalau skornya seperti itu? Iya. Kalau yang disampaikan oleh Bapak Fatah bahwa untuk SMP Mutiara Rahma saat ini 63 ya Pak ya? 62,5. 62,5. Nah, di sini artinya bahwa untuk sekolah Bapak itu masih perlu ditingkatkan dukungan psikologisnya. Nah, dukungan psikologis itu sendiri bisa diberikan guru dimulai dari awal pembelajaran, kemudian selama pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Nah, bentuk sederhananya yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa, misalnya di awal pembelajaran guru bisa menyapa siswa dengan senyuman, dengan tatapan yang membuat anak menjadi merasa nyaman belajar. Itu merupakan satu bentuk dukungan psikologis yang sederhana tapi sangat diperlukan siswa. Bu, ini data nilai 62,5 ini dapat dari mana itu Kementerian Pendidikan? Ya, tentunya kalau rapor pendidikan itu kan bersumber dari hasil tes yang diberikan kepada siswa ya Pak ya, melalui survei itu ya, yang ANBK itu ya? Iya, benar sekali, ANBK. Di situ dari ANBK yang dikerjakan oleh anak-anak, ternyata anak-anak menyampaikan bahwa mungkin yang dirasakan oleh anak-anak terkait psikologis mereka masih kurang, ya. Termasuk perhatian-perhatian yang diberikan kepada guru, ya. Sebenarnya untuk dukungan psikologis itu sendiri bukan sesuatu yang asing, Pak. Iya. Saya yakin untuk guru-guru sudah bersikap positif kepada anak. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah frekuensinya, ya. Jenisnya juga, ya. Dan guru memberikan dukungan psikologis kepada siswa tentunya tidak hanya 1 atau 2 guru, tapi diharapkan semua guru bisa memberikan. Nah, contoh yang bisa diberikan ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya menyapa di awal dengan senyum, menanyakan kondisi siswa. Juga guru bisa mengajak anak untuk memulai pembelajaran dengan hal-hal yang positif. Misalnya yang paling sederhana tentunya dengan berdoa, Pak ya. Ya. Nah, selain itu guru juga bisa mengajak anak untuk di awal itu bertanya tentang apa sih yang mereka alami pagi itu. Jadi anak merasa benar-benar diajak terlibat dalam proses pembelajaran, tidak hanya langsung pada materi tapi dikaitkan dengan kondisi mereka sendiri, kesiapannya untuk belajar. Oh gitu. Ibu tadi cerita bahwa dukungan psikologis itu diberikan oleh guru pada siswa sepanjang pelajaran, dari awal, sepanjang dan sampai akhir gitu ya. Misalnya Bu, di luar mapel ya, setelah selesai pelajaran, guru kemudian ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak, ngasih bimbingan mereka, kemudian ya ngobrol tentang apa kesulitan belajar anak-anak itu termasuk nggak dalam dukungan psikologis? Termasuk sekali Pak. Gitu ya? Iya. Jadi memang ya kita memberikan perhatian kepada siswa tidak hanya selama proses pembelajaran. Selesai proses pembelajaran pun guru juga perlu memberikan dukungan psikologis, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak menanyakan kondisi anak. Termasuk misalnya selesai pembelajaran guru bisa bertanya pada anak, bagaimana anak tadi kamu belajar, apakah masih ada hal-hal yang mungkin kamu rasakan sulit? Nah, itu bisa ditanyakan guru kepada siswa. Nah, kemudian kita tahu Pak ya bahwa setiap anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Ya. Nah, kita ketika memberikan dukungan pada anak pun tidak bisa dibikin sama. Anak yang memang memerlukan dukungan yang lebih, kita bisa memberikan waktu yang lebih banyak. Sebaliknya anak yang kondisinya mungkin lebih bagus, lebih kuat, guru bisa memberikan persentase dukungan yang lebih sedikit. Oke. Saya sudah bisa lebih jelas sekarang tentang arti dari dukungan psikologis. Kalau kemudian merefleksi hasilnya cuma 62,5, berarti saya kurang memberikan layanan itu kepada mereka. Sehingga kemudian mereka mengadu. Masalahnya Bu, anak-anak itu tidak menyampaikan
keluhannya itu kepada gurunya, tapi mengeluhnya di asesmen nasional. Ketika mengisi survei lingkungan belajar atau survei karakter kali ya, itu mereka mengadunya, guru saya tidak nggak cool, nggak membimbing saya, nggak akrab dengan saya gitu ya. Tapi lawang anak-anak itu kan beragam, Bu ya. Kadang guru tuh ketika dalam kelas itu udah capek banget, anaknya udah kayak begitu, sehingga akhirnya terlupakan itu. Bahkan kemudian frekuensinya berkurang untuk mendukung psikologi anak. Nah, sekarang kita kepingin tahu nih, Bu, tips apa saja ini, hal praktis apa saja yang bisa kita lakukan untuk kemudian para siswa kita merasa nyaman, bahagia, dan senang di sekolah. Bagus sekali ya yang ditanyakan oleh Bapak, bagaimana bentuk dukungan bisa diberikan supaya siswa merasa nyaman di sekolah ya. Jadi untuk seorang guru ketika memulai pembelajaran ya, di awal pembelajaran bisa memberikan dukungan psikologis yang sederhana. Ini saya memberikan contoh-contoh ya. Misalnya yang pertama adalah menyapa anak. Menyapa anak dengan ramah ya. Menyapa anak dengan ramah. Ya, kemudian menampilkan atau menunjukkan wajah yang bersahabat. Bukan wajah yang menakutkan ya. Atau tegang gitu ya. Iya. Wah, itu ternyata pengaruh ya. Iya, pengaruh sekali, Pak. Kemudian guru juga jangan sungkan atau segan untuk memberikan pujian kepada anak. Tentunya pujian di sini bukan pujian yang kosong ya, Pak ya. Pujian yang sederhana misalnya begini. Aduh anak-anak, terima kasih hari ini kalian sudah masuk kelas pada waktu yang tepat. Tidak ada yang terlambat. Nah, ini bentuk pujian sederhana tapi akan membuat anak-anak menjadi merasa dihargai. Itu penting itu. Kadang-kadang itu guru udah langsung masuk materi langsung aja. Materi ya. Itu biasa yang dilakukan guru ya, mungkin karena guru mengejar materi. Nah, ini yang perlu dihindari oleh guru, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat proses pembelajaran itu guru bisa mengajak anak untuk melakukan refleksi awal tentang materi yang sudah mereka pelajari yang dikaitkan dengan materi hari itu. Refleksi awal dari materi yang lalu kaitkan dengan materi sekarang. Atau istilahnya apersepsi. Apersepsi ya. Nah, kemudian bentuk dukungan yang lain yang bisa diberikan guru selama proses pembelajaran adalah guru bisa memberikan pendampingan kepada siswa, di mana pendampingan ini dikaitkan dengan kondisi kesiapan siswa. Kalau siswa misalnya dia memang perlu bantuan yang lebih, guru bisa memberikan waktu luang yang lebih banyak kepada siswa tersebut. Dan bentuk dukungan pun juga tidak selalu dari guru, Bapak ya. Jadi guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bekerja sama, tidak melarang siswa untuk bekerja sama. Nah, bentuk seperti ini akan memberikan kesempatan atau memberikan kenyamanan pada anak untuk belajar. Anak tidak merasa tertekan karena dia boleh bekerja sama, boleh bertanya kepada teman-temannya. Ya. Nah, selain itu, misalnya ketika guru mengadakan ulangan atau memberikan tugas, walaupun guru mungkin sudah membatasi waktu ya Pak ya, tapi ini bukan berarti kemudian kalau waktunya habis siswa tidak boleh melanjutkan ya. Mengapa seperti ini ya? Jadi kita tahu bahwa kondisi anak kan bermacam-macam. Bisa saja misalnya anak yang memang masih membutuhkan waktu tambahan, guru memberikan kesempatan untuk menambah waktunya, walaupun tetap ada batasnya. Misalnya, oke, Ibu berikan tambahan waktu, kira-kira 5 menit, bagaimana? Cukup? Ya. Nah, dengan bentuk dukungan seperti ini, anak tentunya akan menjadi lebih bersemangat karena dia merasa diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Wah, saya jadi ingat ada kalimat student center. Iya, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Jadi guru itu harus betul-betul memperhatikan siswa ini sampai ke mentalnya gitu ya. Nggak boleh hanya sekedar akademiknya, tapi juga mentalnya harus diperhatikan gitu ya. Nah, tadi Ibu Yayu sudah banyak memberikan contoh ya, hal-hal praktis yang seharusnya itu dilakukan oleh guru ketika memperhatikan lebih dalam kepada siswa. Tapi saya kok khawatir guru dan siswa terlibat hubungan emosional yang lebih tinggi. Tapi jangan dijawab dulu, kita ikuti dulu yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tunggu dulu.
Pemirsa, jumpa lagi dengan kami, saya Pak Abdul Fattah dan Ibu Sri Rahayu dari Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Hari ini tadi kita membahas tentang aspek dari rapor pendidikan, yaitu dukungan psikologis yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang menurut data dari Ibu kita tadi, bahwa banyak sekali sekolah yang skor dukungan psikologisnya itu masih sedang, atau bahkan mungkin ada yang tinggi, ada juga yang lebih rendah. Itu artinya rata-rata masih sedang ya, masih banyak sekolah yang dukungan psikologisnya masih lemah untuk anak-anak. Tadi sudah dijelaskan apa makna dari dukungan psikologis dan apa saja yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswanya. Bu Yayu, seandainya guru mengabaikan dukungan psikologis tadi, mengabaikan, tidak memperhatikan mental siswa, itu resikonya gimana, Bu? Ya, jadi kembali kepada kita, Pak ya. Kita semua kan pernah menjadi siswa ya. Iya. Ketika kita menjadi siswa, kita mengikuti proses pembelajaran, kemudian di dalam kelas ya guru hanya menekankan untuk tugas menyelesaikan pekerjaan tanpa dukungan dari guru, tentunya siswa merasa tidak nyaman. Nah, ketika siswa tidak nyaman, merasa tertekan, tentunya ini akan sangat mempengaruhi konsentrasinya dalam belajar ya. Sebaliknya, ketika siswa diajak belajar tapi suasananya menyenangkan, guru memberikan kesempatan siswa untuk belajar bersama dengan teman-temannya, guru melayani siswa dengan sikap yang ramah ya, tidak mendesak untuk segera menyelesaikan tanpa ada tambahan waktu ya. Tentunya ini sangat berbeda hasilnya, Pak ya. Nah, jadi kembali kepada kita, ketika kita misalnya menjadi siswa, kita belajar dengan dilayani oleh guru dengan ramah, dengan pendampingan yang maksimal, mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-temannya, kita sebagai siswa nyaman belajar, tentunya kita akan lebih senang untuk belajar, Pak. Iya, saya yakin itu akan manfaatnya seperti itu. Tapi apa enggak kemudian siswa itu menjadi over gitu ya? Iya. Nanti guruku kan nge-friend gitu ya. Akhirnya kemudian batasannya jadi nggak jelas nih. Batas peraturan antara guru dan siswanya. Gimana? Nah, ini menarik sekali, Pak ya. Jadi memang kita di sini melakukan pendampingan kepada siswa, tapi bukan berarti tanpa batas, Pak. Nah, sebaiknya di awal pembelajaran itu ada yang disebut dengan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar ini disusun oleh siswa bersama dengan guru. Oh, yang nyusun siswa. Iya. Jadi guru di sini memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana anak supaya kita hari ini belajar dengan nyaman, apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, mereka usulnya tanpa pelajaran, tanpa ulangan. Nah, tentunya kalau tanpa pelajaran, apakah itu akan membuat siswa menjadi belajar? Nah, jadi ini guru pintar-pintar untuk mengelola kelas, betul, mengajak siswa untuk membuat tata tertib sendiri. Seperti apa supaya mereka bisa belajar dengan maksimal. Jadi tanda petik supaya mereka bisa belajar dengan maksimal, apa yang harus mereka lakukan? Iya. Itu tujuannya ya, belajarnya maksimal. Nah, seperti yang saya tanyakan di segmen pertama tadi, Bu, ada kalanya ketika kemudian guru itu memberikan dukungan psikologis yang tinggi atau bahkan terlalu tinggi, sehingga akhirnya ada keterlibatan emosional yang tidak wajar antara siswa dan guru. Pernah itu di tempat kami gitu ya, ada guru yang karena mau lanjut belajar S2 harus ke Jawa gitu ya. Wah, sedih sekali semua siswanya, merasa sangat kehilangan gitu ya, sampai protes kepada ini, kenapa Pak kok dibiarkan gitu ya, karena mereka merasa sudah sangat dekat gitu ya. Bahkan juga akhirnya sering sekali anak-anak itu ngobrol dengan guru tersebut di luar kelas gitu ya, di luar pelajaran, konsultasi sampai ke hal-hal pribadinya, hal-hal di rumahnya. Nah, seperti itu gimana? Apakah termasuk dalam dukungan psikologis? Iya, Pak, memang ya. Ketika seorang guru sudah dekat dengan anak, ya, anak
anak sering menjadikan guru itu sebagai tempat curhat. Iya. Nah ini ada hal positifnya Pak. Ya, ketika anak bisa memberikan atau bisa melakukan curhat kepada gurunya, ya tentunya guru sebagai orang dewasa akan memberikan masukan yang positif, yang membuat anak itu tidak tersesat. Ya. Anak tidak tersesat. Sebaliknya ketika anak itu misalnya tidak mempunyai tempat untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak tepat, tentunya itu akan berdampak negatif. Jadi kalau menurut saya kedekatan seorang guru dengan anak itu tidak menjadi suatu hal yang bermasalah. Ya. Yang penting guru bisa menempatkan posisinya bahwa dia sebagai seorang guru adalah mendampingi anak supaya anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Baik. Oh begitu jadi ya. Jadi tidak apa-apa ya biar kalau misalnya guru itu dekat dengan anak sampai kemudian mereka curhat soal diri pribadinya atau bahkan kondisi rumahnya, asalkan guru menempatkan diri sebagai seorang pendidik, dan itu bagian dari dukungan psikologis. Benar sekali. Bu, kita kembali ke tadi itu ya, bentuk-bentuk atau tips praktis ya dukungan psikologis guru terhadap siswa. Tadi Ibu udah berikan contoh beberapa di awal tadi yang terkait dengan persepsi ketika di bagian awal pembelajaran. Nah, apakah ada Bu bentuk dari dukungan psikologis ketika pembelajaran berlangsung dan kemudian sampai ke penutup? Nah, itu gimana tipsnya nih Bu? Jadi untuk dukungan psikologis yang diberikan guru selama proses pembelajaran itu tadi sebenarnya sudah saya singgung Pak. Contohnya adalah ketika proses pembelajaran itu berlangsung, guru melakukan pendampingan kepada anak. Ya. Jadi guru keliling nih. Iya, bukan berarti guru hanya duduk menunggu anak menyelesaikan tugas, tapi guru bisa berkeliling untuk melihat kira-kira anak mana yang masih belum paham dengan tugasnya, atau mungkin anak mana yang perlu dukungan yang lebih dari guru. Kemudian bentuk yang lain juga ketika proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, Pak. Menyampaikan pendapat. Contohnya, itu bagian dari dukungan psikologis ya. Contohnya, kesempatan. Pada proses pembelajaran anak diberikan kesempatan untuk misalnya mempresentasikan tugasnya, atau anak diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang masih belum mereka pahami. Ya, ini kelihatannya sepele ya, tapi ini penting sekali karena dengan memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami, tentunya anak akan menjadi lebih nyaman, lebih merasa dihargai. Tapi kayaknya sih ketika dikasih kesempatan begitu, kamu aja, diem aja gitu ya. Ayo anak, siapa mau bertanya, siapa yang mau presentasi, kamu aja dorong-dorongan gitu. Jadi mereka malah nggak suka ketika ada sesi dikasih kesempatan gitu. Gimana dong kayak gitu, Bu? Jadi memang ada anak yang tipenya ekstrovert dan introvert, Pak. Nah, jadi begini, Pak. Anak bisa diminta untuk membentuk kelompok kerja atau kelompok belajar. Kemudian dalam kelompok belajar anak diminta untuk berbagi tugas. Misalnya nih ada yang bagian misalnya mencatat hasil diskusi, kemudian yang kedua ada bagian yang nanti menyampaikan hasil diskusi, yang ketiga mungkin ada bagian yang nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman ketika selesai presentasi. Nah, dengan adanya pembagian tugas seperti ini, artinya anak-anak semuanya diberikan kesempatan untuk aktif. Jadi semuanya bekerja. Kalau seperti itu, memang akhirnya kesempatan bertanya atau kesempatan presentasi oleh guru itu pasti akan dimanfaatkan oleh anak-anaknya, dan itu ternyata menyenangkan bagi anak-anaknya. Dan itu merupakan salah satu bentuk dukungan psikologis yang nyata bagi siswa. Jadi anak yang mungkin introvert, ketika dia diberi kesempatan atau diberi tugas di kelompoknya, tentunya dia akan berusaha untuk menjalankannya, Pak. Tidak ditimpakan pada satu orang saja, tapi berbagi. Itu yang kadang kemudian guru itu lupa. Wah, anak ini paling enak kalau ngomong, udah biar dia aja gitu ya. Yang lain kemudian akhirnya mendem jeruk. Orang gak dikasih kesempatan gitu ya. Akhirnya dia merasa nggak nyaman gitu ya, nggak didukung. Aduh, mentalnya kemudian terganggu. Nah, ada satu hal penting Pak ya. Kemudian ketika anak presentasi tadi Pak, guru juga bisa mengajak teman-teman yang lain ketika mengajukan
pertanyaan, tentunya pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, bukan menggunakan bahasa yang menjatuhkan. Wah, jadi, biasanya nah ini penting sekali. Jadi setiap anak bisa memberikan atau penghargaan kepada anak yang lain. Termasuk pada saat temannya presentasi, mereka mendengarkan terlebih dahulu, kemudian bertanya ketika diberikan kesempatan dan mengajukan pertanyaan atau memberikan saran dengan menggunakan bahasa yang santun. Nah, ketika ini sudah diajarkan guru kepada siswa, insya Allah semua siswa akan merasa nyaman, merasa ada dukungan, merasa dilindungi, tidak merasa tertekan, begitu. Paham. Waduh, ternyata banyak hal yang kadang dilupakan, jadi tahu sekarang ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi nggak Bu? Ketika kemudian sesi penutup nih, guru mau menyelesaikan pembelajaran, apa yang bisa dilakukan guru untuk menjaga kesehatan mental anak-anak? Nah, ini penting sekali Pak ya. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, itu kan guru perlu mengetahui bagaimana sih perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran ya Pak ya. Nah, pada akhir pembelajaran atau di akhir pembelajaran, guru bisa memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan refleksi melalui pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ya, pertanyaan dari guru. Ya, misalnya begini, anak-anak, setelah kalian belajar hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, dengan memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan perasaan mereka, itu sebenarnya anak diberikan dukungan psikologis untuk menyampaikan apakah yang mereka rasakan, itu rasa senang, rasa mungkin masih penasaran, atau mungkin bingung. Itu masih lisan. Bingung. Iya, tidak harus lisan Pak, bisa secara tertulis. Boleh tertulis. Bisa juga misalnya dengan menggunakan IT ya Pak ya, misalnya aplikasi. Okay. Nah, kemudian di akhir pembelajaran guru juga bisa memberikan dukungan psikologis dengan memberikan motivasi kepada siswa. Guru ngasih motivasi. Iya, memberikan motivasi kepada siswa terkait dengan pembelajaran berikutnya. Oke, ngasih spill. Nanti minggu depan kita mau belajar apa, kasih motivasi gitu ya. Misalnya nih, anak-anak minggu depan kita akan belajar materi tentang membuat puisi. Silakan kalian nanti bisa membaca-baca terlebih dahulu ya tentang jenis-jenis puisi, contoh-contoh puisi, supaya kalian lebih siap untuk mengikuti pelajaran itu. Masya Allah. Seperti itu Pak. Wahai para guru, hal-hal seperti tadi meskipun sederhana dan pasti teman-teman guru sudah sering mengucapkannya kepada anak-anak, itu ternyata bentuk dukungan psikologis kita kepada para siswa. Jadi harus diseriusi gitu ya, harus diniati dengan baik ya. Wah, luar biasa Bu. Jadi ternyata dukungan psikologis itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kita sudah berada di penghujung obrolan kita ini Bu, tapi saya kepingin ada beberapa kalimat dari Bu Yayu ya, closing statement ya, tentang urgensi dan apa resikonya, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan dukungan psikologis. Monggo Bu. Iya, jadi dukungan psikologis itu sangat diperlukan oleh siswa supaya siswa menjadi nyaman dalam belajar. Ketika siswa merasa nyaman, merasa diberi kesempatan, tidak tertekan untuk belajar, insya Allah dia nanti belajarnya akan lebih maksimal. Dia akan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran karena hatinya senang, karena hatinya merasa tenang, nyaman, tidak ada rasa tertekan. Nah, sebagai seorang guru, kita perlu memberikan dukungan psikologis kepada siswa. Dukungan psikologis yang diberikan guru banyak. Ya. Kita bisa memberikan bentuk-bentuk yang sederhana, yang simpel, ya, yang mungkin hal itu sebenarnya sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, tapi terkadang kita lupakan. Ya. Bisa dukungan psikologis dilakukan di awal, kemudian selama proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali materi kita pada pagi hari ini bersama Ibu Sri Rahayu dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang dukungan psikologis guru untuk siswa. Insya Allah kita akan jumpa lagi dengan beliau di sesi yang lain dengan materi yang lebih menarik lagi dan lebih viral lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yayu sudah membersamai kami di Smartara TV dalam podcast pendidikan kita. Kami punya
nama sesi ya, siniar edukasi. Nah, semoga berkah untuk Ibu, sehat selalu dan lancar semua dalam tugas-tugasnya. Pemirsa, sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.